Saudara-saudari terkasih, pada pukul 21 waktu Roma, Bapa Suci Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi Vigili Paskah. Perayaan Ekaristi dilaksanakan di Basilika Santo Petrus. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, pada awal perayaan ini, diakon melambungkan madah terang Kristus yang bangkit, yang dilambangkan oleh lilin Paskah. Dari satu lilin tersebut, kita semua menyalakan lilin kita masing-masing. Setiap orang membawa nyala kecil yang berasal dari api yang sama, dan bersama-sama kita menerangi basilika yang besar ini. Itulah tanda cahaya Paskah yang mempersatukan kita dalam gereja sebagai terang bagi dunia. Ketika menjawab amin atas seruan diakon, kita menegaskan kesiapsediaan kita untuk menjalankan misi tersebut. Dan sebentar lagi, kita akan mengulangi ya kita dengan memperbarui janji baptis. Saudara-saudari terkasih, inilah Vigili yang penuh cahaya, perayaan paling kuno dalam tradisi Kristen yang disebut induk dari semua Vigili. Dalam perayaan ini kita mengenang kembali kemenangan Tuhan, Sang Sumber kehidupan, atas maut dan alam kematian. Kita merayakannya setelah dalam beberapa hari terakhir mengikuti seperti satu perayaan besar yang utuh, misteri sengsara Allah, yang menjadi bagi kita manusia penderitaan, yang hina dan ditolak oleh manusia, disiksa dan disalibkan. Adakah kasih yang lebih besar daripada ini? Adakah pemberian diri yang lebih penuh? Dia yang bangkit adalah juga pencipta alam semesta. Dia yang sejak awal menciptakan kita dari ketiadaan. Di kayu salib, menunjukkan kasih-Nya yang tanpa batas, dengan menyerahkan hidupnya bagi kita. Bacaan pertama mengingatkan kita melalui kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia mengubah kekacauan menjadi keteraturan, ketidakharmonisan menjadi keselarasan. Kepada kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, Ia mempercayakan tugas untuk memelihara ciptaan. Dan ketika manusia karena dosa tidak setia pada rencana itu, Tuhan tidak meninggalkannya. Justru melalui pengampunan, Ia menampakkan wajah-Nya yang penuh belas kasih dengan cara yang lebih mengagumkan. Karena itu, rahasia suci malam ini juga berakar pada titik ketika kegagalan pertama umat manusia terjadi. Namun dari sana, rahasia ini terbentang sepanjang sejarah sebagai jalan perdamaian dan rahmat. Liturgi malam ini mengajak kita untuk melihat beberapa tahap dari perjalanan itu melalui teks-teks kitab suci yang telah kita dengarkan. Kita diingatkan bagaimana Allah menghentikan tangan Abraham yang siap mempersembahkan anaknya, Ishak, untuk menunjukkan bahwa Ia tidak menghendaki kematian kita, melainkan ingin agar kita menjadi milik-Nya sebagai umat yang diselamatkan. Kita juga diajak merenungkan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, menjadikan laut yang tampak sebagai tempat kematian dan penghalang yang tak mungkin dilewati, sebagai pintu menuju kehidupan baru dan merdeka. Pesan yang sama bergema dalam kata-kata para nabi. Kita mendengar pujian kepada Tuhan sebagai mempelai yang memanggil dan mengumpulkan, sebagai sumber yang memuaskan dahaga, sebagai air yang memberi kesuburan, sebagai terang yang menunjukkan jalan damai, dan sebagai roh yang mengubah serta membarui hati.
Dalam semua peristiwa sejarah keselamatan itu, kita melihat bahwa ketika dosa memecah belah dan membawa kematian, Allah menjawabnya dengan kuasa kasih yang mempersatukan dan menghidupkan kembali. Semua itu kita kenangkan bersama, diselingi mazmur dan doa, agar kita ingat bahwa melalui Paskah Kristus, kita yang telah dikuburkan bersama Dia dalam kematian, juga dipanggil untuk hidup dalam hidup yang baru. Dalam pembaptisan kita dikuduskan bagi kasih Bapa, dipersatukan dalam persekutuan para kudus, dan oleh rahmat dijadikan batu-batu hidup untuk membangun kerajaan-Nya. Dalam terang itulah kita membaca kisah kebangkitan yang kita dengarkan dalam Injil Matius. Pada pagi Paskah, para perempuan berangkat. Meskipun mereka sedang dikuasai kesedihan dan ketakutan, mereka ingin pergi ke makam Yesus. Mereka membayangkan makam itu tertutup rapat dengan batu besar di pintunya dan para prajurit yang berjaga. Itulah gambaran dosa, penghalang yang sangat berat yang menutup dan memisahkan kita dari Allah. Seolah-olah ingin mematikan dalam diri kita sabdanya yang penuh harapan. Namun Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak membiarkan diri mereka ditaklukkan oleh rasa takut. Mereka pergi ke makam itu, dan karena iman serta kasih mereka menjadi saksi pertama kebangkitan. Dalam gempa bumi dan dalam malaikat yang duduk di atas batu yang telah terguling, mereka melihat kuasa kasih Allah yang lebih kuat daripada segala kuasa kejahatan, yang mampu menghapus kebencian dan melunakkan kekerasan hati para penguasa. Manusia bisa membunuh tubuh, tetapi hidup Allah, yaitu kasih yang kekal, melampaui kematian dan tidak dapat dipenjara oleh makam manapun. Maka Dia yang disalibkan menang justru dari salib. Malaikat duduk di atas batu yang terguling, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali sambil berkata, "Salam bagi kamu." Saudara-saudari terkasih, inilah perjumpaan yang harusnya membuat kita menjadi saksi melalui kata-kata iman dan perbuatan kasih, dengan menyanyikan haleluya, bukan hanya dengan bibir, tetapi juga dengan hidup kita. Seperti para perempuan yang berlari untuk membawa kabar itu kepada saudara-saudara yang lain. Kita pun malam ini ingin keluar dari basilika ini untuk membawa kepada semua orang kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Dan dengan kuasanya, karena kita pun dibangkitkan bersama Dia, kita juga ikut membangun dunia yang baru, dunia yang damai dan bersatu. Untuk tugas perutusan ini, saudara-saudari yang hadir di sini dari berbagai belahan dunia dan yang sebentar lagi akan menerima baptisan juga dipersembahkan. Setelah menempuh perjalanan panjang sebagai katekumen, hari ini mereka dilarikan kembali dalam Kristus menjadi ciptaan baru, menjadi saksi Injil. Bagi mereka dan bagi kita semua, kembali bergema ajakan Santo Agustinus. Wartakanlah Kristus, taburkanlah Dia, sebarkanlah kemana-mana apa yang telah tumbuh dalam hatimu. Saudara-saudari, pada zaman kita sekarang pun masih ada banyak kubur yang perlu dibuka. Seringkali batu yang menutupnya begitu besar dan dijaga begitu ketat, sehingga tampak mustahil dipindahkan. Ada batu-batu yang menekan hati manusia, ketidakpercayaan, ketakutan, egoisme, dan dendam. Ada juga batu-batu yang lahir dari keadaan batin itu, dan memutuskan hubungan di antara kita, perang, ketidakadilan, dan sikap tertutup antar suku bangsa dan antar negara. Janganlah kita membiarkan semua itu melumpuhkan kita. Sepanjang sejarah, banyak laki-laki dan perempuan dengan pertolongan Allah telah menggulingkan batu-batu itu. Kadang-kadang dengan perjuangan yang sangat berat, bahkan dengan mengorbankan hidup mereka.
tetapi mereka menghasilkan buah kebaikan yang sampai sekarang masih kita rasakan. Mereka bukan tokoh-tokoh yang jauh dan tak terjangkau. Mereka adalah orang-orang seperti kita juga. Namun karena dikuatkan oleh rahmat Kristus yang bangkit, mereka berani hidup dalam kasih dan kebenaran. Mereka berani berbicara dengan kata-kata yang berasal dari Allah dan bertindak dengan kekuatan yang diberikan Allah, supaya dalam segala hal Allah dimuliakan. Mari kita mengikuti teladan mereka. Pada malam kudus ini, marilah kita menjadikan komitmen mereka sebagai komitmen kita juga, supaya dimanapun dan kapanpun di dunia ini, anugerah Paskah berupa persatuan dan perdamaian semakin tumbuh dan berkembang.